Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Morabadak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus siswa di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, prinsip yang diterapkan adalah bahwa membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah. Adapun prinsip yang diterapkan pada tahap ini adalah bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan memahami kebutuhan peserta didik akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Prinsip yang diterapkan pada tahap ini adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik pada diri peserta didik, sehingga mampu menghubungkan tindakannya yang salah dengan keyakinannya akan nilai-nilai kebajikan. Kasus pertama, Ibu Hasna selaku wali kelas 9B mendapatkan laporan dari beberapa guru yang mengajar jam pertama di kelas tersebut bahwa siswa yang bernama Aska selalu terlambat masuk kelas. Hal ini juga sesuai dengan data dalam buku piket mengenai daftar siswa yang terlambat. Berikut adalah penyelesaian kasus tersebut menggunakan tahapan segitiga restitusi. Misi, Bu. Oh iya, silakan duduk Aska. Ya, terima kasih sudah datang. Begini Aska, Ibu mendapatkan laporan dari beberapa guru yang mengajar jam pertama di kelas. Menurut mereka, Aska sering datang terlambat masuk kelas. Apa benar seperti itu? Baik. Kalau boleh tahu, mengapa hal itu bisa terjadi, Aska? Iya, Bu. Maaf, saya selalu bangun kesiangan, Bu. Soalnya saya nggak dengar alarm ini. Ada lagi? Sebenarnya saya nggak bermaksud buat datang terlambat, Bu. Tapi apa? tiap malam saya selalu diajak makan sama teman saya, Bu. Sampai larut malam baru tidur. Jadinya saya tidak bisa bangun pagi dan selalu datang terlambat, Bu. Apakah kamu tahu kamu dalam masalah sekarang? Tahu, Bu. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu hanya mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini, Aska. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti seru ya main bersama teman-teman. Iya, Bu. Ya, bermain game boleh-boleh saja Aska. Ibu pun terkadang bermain game. Tapi bermain game bisa dilakukan di waktu libur supaya tidak terganggu jam tidur kita. Dan Aska bisa bangun lebih awal sehingga tidak terlambat datang ke sekolah. Iya, Bu. Baiklah, sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan sekolah. Menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan, Aska? Menghargai diri sendiri dan orang lain kali ya, Bu? Betul sekali. Apakah kamu meyakini prinsip menghargai tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya.
Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah tersebut? Saya tidur lebih awal dan bermain game pada saat libur saja, Bu. Ada lagi yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat bangun pagi dan tidak terlambat pula pergi ke sekolah? Menyetel alarm dengan volume yang nyaring dan meminta tolong pada ibu saya untuk membangunkan saya jika saya tidak mendengar alarm yang bunyi. Bagus. Lalu kapan kamu akan melakukan hal-hal tersebut, Aska? Mulai hari ini, Bu. Jadi mulai hari ini kamu tidak akan bermain game kecuali pada hari libur. Kemudian akan menyetel alarm dengan volume yang nyaring. Juga minta tolong kepada ibu untuk membangunkan jika Aska tidak mendengar alarm itu berbunyi. Benar. Baik, luar biasa Aska. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan sekarang silahkan kembali ke kelas untuk belajar kembali bersama teman-teman. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska dari kelas 9D. Hari ini saya mendapat teguran dari Bu Asna, soalnya saya selalu datang terlambat ke sekolah. Awalnya saya takut dipanggil ke kantor karena keterlambatan saya. Tetapi Bu Asna malah mengajak saya untuk berdiskusi, sehingga saya mendapatkan solusi untuk masalah saya sendiri. Terima kasih Bu Asna. Kasus kedua. Pada saat ujian bahasa Inggris berlangsung, siswa bernama Ella ketahuan menyontek oleh pengawas. Pada jam istirahat, Bu Hasna selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris langsung memanggil Ella untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut. Berikut penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Ella, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ella sudah tahu kenapa dipanggil ke sini? Sudah Bu. Tadi pas ujian bahasa Inggris saya menyontek Bu. Kalau boleh tahu, mengapa Ella melakukan hal tersebut? Tadi malam saya asik main HP Bu sampai ketiduran. Pas bangun udah pagi Bu, jadi nggak sempat belajar. Nah terus saya takut Bu, nilai saya di bawah KKM. Jadi saya menyontek Bu. Apakah kamu tahu kamu dalam masalah sekarang? Iya Bu. Oke. Ella, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Tapi yang terpenting, bagaimana kita belajar dari kesalahan yang kita buat agar lebih baik ke depannya. Iya Bu. Tekad Ella untuk mendapatkan nilai tinggi agar lolos KKM itu luar biasa. Ibu sangat mengapresiasi hal tersebut. Tapi kita perlu memikirkan bersama bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan nilai yang baik tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Baik Bu. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas. Ella masih ingat keyakinan kelas kita yang paling pertama? Ingat Bu, menjunjung tinggi kejujuran. Betul sekali. Lalu bagaimana dengan tindakan Ella pada saat ujian tadi? Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya minta maaf Bu, saya janji tidak mengulanginya lagi Bu. Baiklah, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan tersebut? Bersedia Bu. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terpancing untuk menyontek saat ujian? Saya harus belajar Bu, mengulangi pelajaran di rumah. Saya juga harus percaya dengan kemampuan saya Bu, bukan mengharapkan jawaban orang lain. Bagus Ella. Lalu bagaimana caranya agar Ella punya waktu untuk belajar di malam hari? Saya berkomitmen untuk mematikan HP saya di pukul 8 malam Bu. Kemudian fokus untuk belajar. Setelah itu saya langsung tidur Bu. Kapan Ella akan mulai melakukan itu? Siap, mulai hari ini Bu. Jadi mulai malam ini Ella akan matikan HP jam 8 malam. Lalu fokus untuk belajar. Betul Bu. Ya, setelah itu beristirahat. Iya. Dan di pelajaran kedua nanti Ella sudah mulai mengerjakan ulangan dengan jujur tanpa menyontek. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Baik, sekarang Ella silahkan kembali ke kelas. Manfaatkan sisa waktu istirahatmu
kemudian bersiap untuk mengikuti ujian mata pelajaran selanjutnya. Baik, Bu. Saya permisi ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella dari kelas 9D. Hari ini saya ketahuan nyontek ujian bahasa Inggris sehingga saya dipanggil ke kantor oleh Bu Asna. Awalnya saya takut untuk dipanggil karena takut dimarahi dan dipermalukan. Tetapi Bu Asna mengejut saya berdiskusi dengan baik sehingga saya mendapatkan solusi tentang kasus saya sendiri. Terima kasih Bu Asna. Demikian praktek penerapan segitiga restitusi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.